ya kita perkenalan dulu ya kak, kayak mendekatkan, kayak saling kenal kita dulu. Baik, mulai dari kakak dulu. Jadi perkenalkan nama saya Vika. Saya bekerja di MISO. Saya Misalnya, oke kak. Terus ada berapa lama ada di sini kak? Kalau ini dekat kanannya ya kak? Iya. Bahasa Sunda ya. Kalau kakaknya kak? Baik, perkenalkan nama saya Kiara, biasa dipanggil Kia. Saya bekerja di MISO di bagian hasil juga. Udah agak sih malam. Iya. Kakaknya? Saya perkenalkan nama saya Awaka. Iya. Saya sebagai penjaga toko. Di Limiso juga. Iya kak. Jadi di Limiso itu kak ada kayak tempat khusus untuk karyawannya ya kak? Ingin apa gitu? Nggak disediain sih kak. Paling ngekos dekat situ karena saya kan orang rantauan juga. Ada juga Iya, ya. Kak. Ada juga yang punya rumah sendiri kayak saya. Udah punya rumah. Ada. Kalau tanya kak, Nama saya Saleha kak. Iya. Saya kerja di bagian admin ya. mungkin ya di Limiso juga. Iya kak. Jadi orang kakak ini yang paling lama bekerja di sana berapa tahun? Kalau saya sudah 3 tahun. Kak. Pantes lah ya, ada nggak rumah. Iya. Nah, jadi tahu kerja dari situ dari mana kak? dari dia. Dari ya kak Kiara ya. Oh, Kiara. Soalnya teman lama gitu. Kalau kakaknya? Kalau saya karena ikutin dari IG kan kak. Dapat Jadi- info dari G. Ya, jadi saya nggak melamar lewat DM kemarin. Kalau kakaknya tahu deh. Sudah juga kak. Udah. Ada juga. Iya. Karena kebetulan ada yang kerja di Miso. Baik kak, saya di sini dari urusan Jurusan Riau, dari prodi BKPI, dari mata kuliah BK Industri kak. Di sini kakak saya sebagai konselor bagi kakak karyawan dari Limiso. Tujuan saya sini untuk menyampaikan, untuk membantu kakak dalam menyelesaikan masalah, dalam proses perkembangan kakak sebagai karyawan, dan bisa membantu kakak menyelesaikan apa aja problem-problem selama kakak kerja. Jadi kak, tujuan dari konseling ini dari kita di sini bertatap muka, saling mengeluarkan pendapat dan saling bercerita itu untuk membantu kakak mengeluarkan atau unek-unek selama bekerja gitu. Apa aja sih yang masih kita diambil selama ini yang bikin kita kayak stres kerja gitu, gara-gara masalah yang kita sering pikirin. Dan saya di sini juga membantu kakak memberikan motivasi agar kakak lebih semangat lagi dalam bekerja, lebih profesional lagi dalam bekerja. Jadi kita mulai nih ya kak, sesi konseling ini. Jadi judul yang saya akan berikan ke orang kakak kayak materi itu tentang penerapan bagaimana kita bisa menjaga profesional kita dalam bekerja dan melalui refleksi diri yang bisa saya berikan kepada orang kakak. Jadi kakak sudah tahu lah ya kan pastinya refleksi diri itu apa? Sudah. Kak. Sudah. Kalau boleh tahu kakak apa itu refleksi dirinya? Refleksi diri itu mengenal menjadi seorang pekerja. Kak. Jadi kayak ini lah ya kan kak, kayak kita tuh tahu kesalahan Iya, kita, seperti kita sadar kesalahan kita di mana. Itu ya penjelasan dari kakaknya. Ada yang mau menambahkan kak? Sama. Kalau dari kak Iya sama. Nah, Apa menilai diri kita sendiri? betul ya pendapat dari orang kakak bahwa refleksi diri itu adalah suatu kemampuan dari diri kita sendiri untuk bagaimana kedepannya agar kita tuh bisa meningkatkan kinerja kita dalam bekerja. Jadi kak, sebelum kita mulai nih biar kakak semangat nih, kan tadi kerja ya kak? Iya kak. Cuma ngabsen ya? Iya. Nah, jadi saya di sini nih kita lakukanlah dulu ice breaking ya kak. Oke kak. Ada yang tahu ice breaking kita mau apa yang kita lakukan pada pagi hari ini? Belum tahu. Apa ya kira-kira? Ada yang mau ngasih saran ice breaking kita? Tepuk satu. Kalau ya betul kakaknya. Kalau saya bilang pagi kakak tepuk 1. Kalau kayak saya bilang siang tepuk 2. Kalau saya bilang malam
jangan tepuk. Oke? Semangat ya, fokus ya kak. Kita kembalikan lagi semangat kita agar kita bisa fokus dalam konseling pada pagi hari ini. Jadi kita mulai. Tepuk pagi, malam, siang. Kakak yang kurang fokus ya. Fokus lagi ya kakak. Oke? Tepuk pagi, siang. Kakak kurang ya kak, kurang fokus ya. Kita fokus lagi, oke? Oke kak. Oke, jangan ada yang salah ya. Kalau ada yang salah kita kasih apa nih? Hukumannya. Apa tuh hukumannya kak? Suruh nyanyi. Nyanyi. Bisa kak diterima? Bisa. Saya diterima. Kalau konsekuensinya kalau tidak fokus kita nyanyi. Oke, tepuk pagi, siang, malam. Oke, udah mulai fokus ya. Jadi udah kembali ya semangat kita kak. Oke, kita mulai lagi pada konselingnya, yaitu tentang ciri-ciri. Kita masuk ke ciri-ciri. Nah, kalau boleh tahu nih ciri-ciri yang selama ini yang kakak terapkan dalam profesional dalam bekerja itu apa kak? Ciri-ciri? Iya. Kita buka waktu baru kak. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Kakaknya? Disiplin. Ciri-ciri kita termasuk profesional gitu dalam pekerjaan. Dapat mengatur emosi kak. Ya, betul. Itu ya kata-kata semuanya bahwa ciri-ciri yang kita profesional tuh harus disiplin, tepat waktu, pandai mengontrol emosi. Jadi dalam bekerja itu pasti ada aja problemnya ya kan kak. Kayak misalnya kita lalai, kita susah mengontrol emosi yang tadi yang disampaikan oleh Kak Tia tadi ya kan. Nah dari permasalahan itu pasti kita pandai lah kan dalam mana kayak kita menarik diri atau refleksi kita untuk kedepannya gimana lebih baiknya. Nah kalau boleh tahu nih kak, misalnya nih masalah kakak yang sering kakak hadapin apa tuh dalam pekerjaan? Mungkin Sering terlambat. Nah kak dari kan kakak tahu nih kesalahan kakak, pasti kakak tahu nih apa sih kedepannya biar kita tuh nggak terlambat. Kayak kakak nih pandai refleksi diri tuh. Nah kayak mana kakak cara kakak tuh refleksi diri kakak agar kedepannya lebih baik? mungkin dari saya terlambat itu karena sering begadang gitu kan. Jadi saya nggak begadang dan bertahun supaya nggak terlambat lagi. Itu ya cara kakak merefleksikan diri dalam dunia bekerja. Kalau kakaknya? Sama kak. Nah, Sering terlambat. terlambat. Karena saya susah kak mengatur waktu. Kakak masuk kapan ya? Iya. Terus kak gimana cara kakak mengevaluasi? Saya atur jadwal istirahat saya kak biar nggak terlambat datang ke tempat kerja. Itu kak kalau misalnya kayak terlambat itu ada dispensasi nggak gitu? Kayak misalnya bila kalau terlambat nih ya, atau gaji atau apa? Ada kak. Potong gajinya 2%. 2%. Kalau boleh tahu 2% itu tuh termasuk mengganggu semangat kakak kerja lagi atau enggak? Mengganggu kak. Mengganggu ya. Iya. Karena saya tidak puas sama hasil gaji saya. Kayak kak harus pandai kita dalam refleksi diri. Selanjutnya apa? Saya kak, cara saya merefleksikan diri itu, saya itu sebisa mungkin untuk membagi waktu saya kak. Karena sebelumnya saya juga sering terlambat, sering juga kan dipotong gajinya. Karena saya di sini cuma sendiri gitu, jadi nggak ada yang ingatin saya buat kerja, makan gitu kak. Jadi sebisa mungkin saya bikin alarm jam segini masuk makan gitu kak. Jika kak mau ngatur ulang lagi ya waktu kakak, Iya, Kak. cara biar nggak terlambat. Iya, karena susah lagi kak mengatur waktu Iya, kalau nggak ada orang tua. Kalau kakak baru kerja ya? Iya kak, Baru berapa tahun? baru 6 bulan. 6 bulan. Iya. Ini apa sih? Iya. Iya. Jadi udah tahu banyak lah tentang Kak Kiara ya.
Ya waktu saya pas baru masuk kan saya sering kena marah sama dia kak. Dia kan senior kak. Senior. Tapi marahnya baik-baik kan kak? Baik-baik, kamu harus disiplin, ini tuh katanya. Baik, selanjutnya kakak, kalau boleh tahu masalahnya apa? Kalau saya sering ini kak mendam emosi. Emosi. Ya sampai sekarang saya belum tahu nih kak cara merefleksikannya tuh bagaimana gitu. Susah gitu ya kak cara mengontrol emosi kita. Itu kalau boleh tahu emosi itu yang dari pekerjaan itu atau dari luar pekerjaan, kayak misalnya dari segi ekonomi atau masalah hal lain yang membuat kakak? Keduanya sih kak, kadang kalau ada yang emosi di luar itu terbawa ke kerjaan gitu kak, jadi susah di kerjaannya. Kalau dalam melayani konsumen itu apakah kak juga ke distract karena kakak emosi jadi melampiaskan ke konsumen? Kalau itu enggak kak, saya sebisa mungkin berusaha buat mengendam emosi. Jadi kakak belum tahu nih cara merefleksikannya. Iya kak. Jadi dari masalah Kak Pia ini kita angkat ya, kakak-kakak, untuk bagaimana cara kita ini mengontrol emosi dengan cara merefleksi diri. Jadi yang perlu kakak-kakak lakukan nih, misalnya kakak lagi emosi, misalnya nih ya contohnya Kak Pia ini ada permasalahan nih dari luar, misalnya dari cowoknya, kayak malam tuh dia nggak kelahi misalnya ya kak. Iya. Nah itu tuh bawa-bawa nih paginya, misalnya masuk pagi kak nih. Jadi kakak ini susah nih, masih ada rasa sedih, kecewa, entah karena disakitin gitu kan. Mungkin kakak Pia ini bisa merefleksikan atau kakak-kakak bisa merefleksikan itu kayak misalnya kayak menenangkan pikiran dulu sebelum bekerja, kayak narik tarik nafas gitu sebelum bekerja, misalnya kayak melakukan sesuatu gitu. Kayak sebelum bekerja nih kita lakukan niat kita, luruskan lagi niat tuh, misalnya aku fokus kerja untuk tujuanku supaya aku akan mendapatkan apa dari hasil kerja itu gitu misalnya ada kak. Atau bisa dari apa lagi kak, ada nggak kakak pikiran gimana sih cara kita tuh mengatur emosi kita dalam bekerja? Senang mungkin kak. Senang Pagi. pagi, Atau contohnya nyari ada juga kak sesuatu hal yang naikin kita. Iya. Kalau saya biasanya kayak gitu. Sama kak, kalau saya juga kayak gitu kak. contohnya seperti apa tuh kak? Menaikkan mood. Saya belikan barang yang saya suka, juga saya semangat kerjanya. Jadi mood saya itu bagus. Jadi orang kakak udah pada tahu lah ya kayak mana cara kita merefleksikan diri dalam bekerja. Jadi penting ya bagi kita untuk merefleksikan diri dalam dunia kerja. Apalagi kan kita di zaman sekarang ini ada aja problem-problem yang kita nggak kira-kira gitu. Nah jadi saya di sini sebagai konselor memberikan kakak gimana sih tipsnya agar kita tuh bisa merefleksikan diri dari permasalahan-permasalahan di luar pekerjaan. Nah, yang pertama itu kita bisa tips untuk menerapkan kita gimana cara merefleksikan diri dalam dunia kerja itu. Yang pertama tuh kak, sebelum pergi lah kan, kita tuh harus meniatkan tujuan kita dari awal, bahwa kita untuk bekerja untuk diri kita sendiri, untuk memperoleh hasil dari kinerja kita sendiri. Yang kedua adalah bisa mengontrol emosi kak. Kalau kita nih lagi emosi misalnya dari konsumen, misalnya konsumennya kayak marah-marah gitu, kayak protes misalnya terhadap produk yang kakak jual gitu misalnya ya kan, kakak misalnya bisa melakukan hal yang sederhana kayak tarik nafas terlebih dahulu ya kan. Coba sama-sama kita tarik nafas, refleksi diri ya kak. Atau ada beban-beban yang selama ini masih kita simpan-simpan, kita pendam-pendam, bisa kita keluarkan dalam sisi konseling pada pagi hari ini. Coba ya. 1, 2, 3, kita tarik nafas pelan-pelan. Pelan-pelan kan kak kan? Ya? 1, 2, 3, tarik nafas. Hembuskan 3 kali ya kak, tarik nafas. Buang. Sekali lagi tarik nafas. Buang. Nah jadi udah mulai rileks ya kan kak? Udah, Kak. Jadi dari kita tarik nafas itu kita bisa kayak segar nih, kayak kita bisa mulai aktivitas kita baru, kita bisa mengontrol emosi kita dan tarik nafas tadi ya, yang tadinya emosi memuncak jadi menurun. Jadi itu
Itulah salah satu cara kita mengontrol emosi. Yang ketiga ada dengan cara kita narik diri Kak. Mungkin ini ada kesalahan dari kita, atau memang kan konsumen itu adalah raja atau ratu ya kan. Kita sebagai kayak kasir, kita tuh menerima apa aja yang diberikan oleh konsumen, mau baik dari kritik, saran, dan lain-lain. Itu kita bisa menerima Kak, kayak bisa kita narik diri lagi gitu. Mungkin ini salah kita sabar, kita terima. Oke? Nah itu saja Kak penerapan yang bisa saya sebagai konselor kasih kepada Kakak. Nah jadi langkah-langkahnya itu Kak, yang pertama tuh kita bisa mengetahui nih apa nih kesalahan kita yang kita lakukan. Yang kedua ada mengidentifikasi dari permasalahan yang kita lakukan ini. Kan sebelum kita ngambil keputusan tuh pasti ada kita apalagi seleksi lagi dari pikiran kita kan Kak, ini baik nggak yang kita lakukan ini. Nah dari situ kan kita bisa ngambil refleksi diri kita kan Kak, bisa narik diri kita supaya apa yang mau kita lakukan ke depannya. Yang ketiga ada menganalisis penyebab. Mungkin dari faktor misalnya kalau orang nggak apa tadi, nah nggak marah-marah nih, mungkin penyebabnya gara-gara hal lain bukan dari konsumen. Nah dari situ Kakak ini bisa menarik diri atau merefleksi diri melalui yang tips-tips dari saya yang berikan tadi. Dan yang terakhir bisa merencanakan tindakan ke depannya, di mana kita dapat bekerja dengan baik dan profesional. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya berikan dalam sesi konseling ini. Jadi manfaat saya memberikan penerapan refleksi diri dalam dunia kerja ini mungkin agar kakak-kakak bisa tahu nih bagaimana cara orang kakak bisa profesional dalam dunia kerja. Jadi Kak, terima kasih untuk kakak yang telah berpartisipasi, yang telah mendengarkan dengan baik, yang telah berkontribusi dalam konseling kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu kita pada pagi hari ini untuk saling menghargai, saling menerima pendapat dari sesama teman. Jadi ya, kalau boleh tahu nih, kan kakak baru pertama kali ya melakukan konseling dalam bekerja kayak gini. Nah, jadi kesan yang maaf mau sebentar permisi, boleh Kak? Baik, jadi kalau boleh tahu nih kesan yang selama ini, yang kesan dalam konseling ini yang kakak dapati apa Kak? Kalau boleh tahu? Kalau dari saya sih banyak ya. Dari tadi adik bilang cara merefleksi diri. Jadi misalkan seperti kami kasihkan, sering kayak dapat komplain dari konsumen. Jadi kami tidak tahu itu cara menenangkan diri atau kayak jadi emosi dan lain. Dan sih dari itu. Terima kasih ya Kak. Kalau kita Kak? Kalau dari saya sendiri ya Kak, tentunya sangat bermanfaat bagi saya Kak kita melakukan konseling ini. Apalagi saya kan sebagai di bagian kasir kan sering dapat komplain dari konsumen Kak. Jadi saya menggunakan jadi saya semenjak kita melakukan sesi konseling ini, saya bisa merefleksikan diri saya Kak, seperti mengatur emosi. Terima kasih ya Kak kesannya. Kakaknya? Kalau saya Kak, kesan saya mengikuti kegiatan ini, saya jadi tahu Kak bagaimana cara mengontrol emosi saya. Karena kan saya langsung terjun, maksudku kayak saya langsung berhadapan dengan konsumen Kak, ke pembeli gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi nggak mood, saya jadi bisa nih mengontrol emosi saya supaya pembeli itu jadi lebih nyaman sama saya gitu Kak. Terima kasih Kak kesannya. Terima kasih ya Kak kesannya. Terima kasih juga ya. Terima kasih juga Kak. Jadi saya sangat berterima kasih dan bersyukur kalau kakak bisa senang dan bermanfaat atas konseling kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya kakak-kakak bisa menerapkan apa hasil dari konseling kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Kak. Terima kasih juga ya Kak. Jadi setelah berakhirnya sesi konseling ini, saya harap orang kakak kalau ada masalah yang bisa saya bantu,
kalian kasih WA maupun IG ya kak. Jadi kita tutup konseling kita pada pagi hari ini. Semoga hari-hari kakak menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Saya tutup ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya kak, izin pulang. Ya, Kak. Jadi ya. Ya. Pamit ya kak. I just had to let you know you're